Jadi pada siang hari ini kita akan membuat video penjelasan tentang flowchart base. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syara Denisa Valencia Gurning dengan NIM 422300059. Kenalkan, aku Teresia Ananda Leonora dengan NIM 422300054. Perkenalkan, saya Florentina Ditendena dengan NIM 4223003. Perkenalkan, nama saya Yuda Nurullah, NIM 4223003. Saya Billy Brodo Stefanus Dagosta dengan NIM 4223001. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, jadi mohon disimak. Nah, yang pertama itu selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan pengurutan dengan cara mencari dan membandingkan antara nilai terendah dan nilai tertinggi, dan menempatkan nilai tersebut pada posisinya sesuai hasil pencarian dan perbandingan. Selection sort hampir sama dengan exchange sort. Bedanya, yang ditukar adalah indeksnya. Penukaran data dilakukan di akhir proses. Pada proses pertama, data ke-1 dibandingkan dengan data kedua. Jika data ke-1 lebih besar, maka indeks data kedua ditukar. Kemudian data ke-1 dibandingkan lagi dengan data ketiga. Jika lebih besar, indeksnya ditukar. Demikian seterusnya setelah data selesai ditukar. Pada proses kedua, data kedua dibandingkan dengan data ketiga. Jika data kedua lebih besar, maka indeks kedua data ditukar. Lalu data kedua dibandingkan lagi dengan data keempat. Jika lebih besar, indeksnya ditukar. Demikian seterusnya setelah data selesai ditukar dan seterusnya. Nah, di sini ada flowchart selection sort. Yang pertama itu start. Di sana kita tentukan jumlah bilangan yang akan diinput. Contohnya, inputlah bilangan 8, 5, 2, dan 1. Bandingkan bilangan ke-1 atau bilangan kedua. Apabila benar, pindahkan bilangan kedua ke bilangan sisip. Pindahkan bilangan ke-1 ke bilangan kedua. Pindahkan bilangan sisip ke bilangan ke-1. Jika proses akan berlanjut, bandingkan bilangan kedua lebih besar atau lebih kecil dari bilangan ketiga. Jika benar, pindahkan bilangan ketiga ke bilangan sisip. Kemudian pindahkan bilangan kedua ke bilangan ketiga. Dan pindahkan bilangan sisip ke bilangan kedua. Jika tidak proses berlanjut, ulangi langkah nomor 3 sampai hasil sesuai yang diinginkan, yaitu bandingkan bilangan ke-1 atau bilangan kedua. Setelah itu kita pilih angka dan selesai. Selanjutnya ada insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya, apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan dari kecil ke besar atau descending. Untuk contoh flowchartnya, jadi pada flowchart itu dimulai dengan simbol terminator yang bertuliskan mulai atau start, dilanjutkan dengan deklarasi untuk n sebagai penampung ukuran array, dan untuk integer i dan j untuk perulangan, integer temp sebagai variabel untuk menampung nilai sementara, dan integer array untuk deklarasi array. Kemudian dilanjutkan input nilai n dan input nilai elemen array, dan dilanjutkan dengan inisialisasi nilai i dengan i sama dengan 1, karena dalam array itu dimulai dengan perbandingan pada posisi array yang ke-1 dibandingkan dengan array yang ke-0. Kemudian dilanjutkan dengan simbol the decision dengan kondisi percabangan jika i lebih kecil dari n. Jika i lebih kecil bernilai benar, maka variabel temp sama dengan array i dan j i kurang 1 serta dilanjutkan masuk ke perulangan di dalamnya, di mana temp sama dengan nilai i itu sama dengan 1 dan j sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Lanjutkan masuk ke perulangannya. Jika array j lebih kecil dari temp dan jika j lebih besar sama dengan 0 bernilai benar, maka nilai variabel rj plus 1 sama dengan rj dan decrement j min min, di mana array j lebih kecil dari temp itu
0 lebih kecil dari 1, yes, dan 0 sama dengan 0, yes, dilanjutkan dengan array J sama dengan 0 plus 1 sama dengan 0 dan J min. Lanjut, jika false, yang terjadi increment hanya I saja, di mana I menjadi I++, yaitu lanjutkan dengan untuk perulangan perbandingan di data selanjutnya. Dan jika I lebih kecil dari N itu false, maka langsung ke input array dan langsung N, maka prosesnya telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai quicksort. Quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Setelah proses partisi selesai dan menempatkan pivot pada posisinya yang tepat, maka proses pengurutan dilanjutkan secara rekursif untuk mengurutkan data bagian kiri dari pivot dan bagian kanan dari pivot tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai algoritma flowchart quicksort. Yang pertama, user diperintahkan untuk menginput data. Setelah data inputan masuk, maka data akan ditukar. Kemudian, urutkan data berdasarkan metode quicksort. Quicksort terbagi menjadi dua, yaitu quicksort non-rekursif dan quicksort rekursif. Quicksort ini memiliki perbedaan, yaitu bila non-rekursif terjadi penumpukan untuk menyimpan batas-batas subbagian, sedangkan proses rekursif pada proses pengurutan bagian kiri dan kanan, karena mempunyai proses yang sama. Dengan menggunakan proses rekursif, tidak diperlukan tumpukan untuk menyimpan batas kiri dan kanan. Selanjutnya, dalam hal ini juga, hasil dari quicksort non-rekursif dan quicksort rekursif memiliki kesamaan proses pengurutannya, yaitu dari atas ke bawah. Setelah itu, kita input dengan tulisan membangkitkan bilangan acak. Maka setelah itu akan terjadi perubahan data dari yang sebelum terurut, misalnya nomor 1, 8, 22, 3, 9, 12, 9, 33, 11, dan 31 akan menjadi data yang terurut seperti nomor 1, 3, 8, 9, 9, 11, 12, 22, 31, dan 33. Kemudian selesai flowchart dari quicksort ini. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang COMSORT. COMSORT adalah algoritma pengurutan yang dikembangkan oleh Walt Simmons, Dobzhansky pada tahun 1980 dan kemudian diperkenalkan oleh Stephen Lacey dan Richard Box pada tahun 1982. Algoritma ini menggabungkan ide dari bubble sort dan straight insertion sort. COMSORT mengoperasikan dengan menemukan pasangan yang tidak berurut dan menukar elemen-elemen dengan pasangan tersebut. Algoritma ini menggunakan gap yang akan mengecil seiring berjalannya proses pengurutan. Gap awal ditentukan dari panjang oleh array yang akan diurutkan, dan setiap iterasi gap akan dikurangi dengan faktor konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari algoritma ini. Yang pertama itu start, proses algoritma dimulai. Dan dilanjut dengan program akan menerima input dari pengguna untuk jumlah yang diurutkan. Setelah elemen diterima, gap awal diinisialisasikan dengan elemen jumlah yang diterima. Gap adalah jarak antar elemen yang diurutkan. While gap lebih besar dari 1, di sini proses looping dilakukan sampai gap kurang dari 1. Setelah gap diinisialisasikan, gap baru dihitung dengan cara membagi gap saat ini dengan faktor konstanta, biasanya di set dengan 1,3. Lalu urutkan elemen. Setelah semua elemen diurutkan, program akan menampilkan elemen yang sudah terurut ke pengguna. Nah, setelah itu, proses algoritma diakhiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cell sort. Cell sort merupakan salah satu algoritma dalam melakukan sorting atau pengurutan data angka. Tekniknya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Algoritma cell sort merupakan metode pengurutan data yang lebih efisien dan memiliki
kompleksitas algoritma yang sama dengan algoritma yang lain. Cara kerja cell sort yaitu dengan cara membandingkan suatu data lain yang memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Di sini kita akan lihat flowchart dari cell sort. Yang pertama, cari tahu jumlah total nilai input yang n. Untuk mencari gap gunakan rumus yaitu gap sama dengan n per 2. Tetapi pastikan nilai gap harus lebih kecil dari jumlah total nilai gap dari n. Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai input sesuai dengan nilai gap. Mulai perbandingan dari sisi kiri. Jika nilai di sisi kiri lebih besar dari nilai di sisi kanan, maka tukar nilai tersebut. Jika nilai di sisi kiri lebih kecil dari nilai di sisi kanan, maka jangan tukar nilai. Langkah yang ketiga, setelah pas pertama, bagi lagi nilai gap yang sekarang dengan 2 untuk mendapatkan nilai gap yang baru. Dan ulangi proses yang sama dengan nilai gap yang baru sampai didapatkan nilai gap 1. Langkah yang terakhir, ketika Anda mendapatkan nilai celah 1, maka terapkan algoritma yang penyisipan sederhana untuk mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Terima kasih. Itulah jabaran materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.